لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحج مبرور ليلهو جزول إلا الجنة جزاء الحج الناجح الجنة. من الصديق جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Al-Hajj Mabrur laisa lahu jazaul illa jannah. Balasan haji mabrur tidak lain adalah surga. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, haji mabrur tidak lain balasannya adalah surga. Kita ikuti tausiah selanjutnya. Narasumber dan suara asli dari Syekh Ali Jabir. Selamat menyimak sampai selesai supaya tidak gagal paham, dan yang berkenan silakan tekan like, subscribe, share. Thank you, Sisi. Syukriya. Kamsahamnida. Syukran laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti tausiah selanjutnya. Selamat menyimak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tidak ada ibadah yang lebih agung daripada ibadah haji. Terkumpul bermacam-macam amalan, bermacam-macam rahasia, bermacam-macam ibadah. Walaupun hajinya punya waktu yang tertentu, bulan tertentu, dan cara yang tertentu, tapi jelas lebih agung daripada ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, orang yang senantiasa membiasakan diri menerima undangan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari 5 waktu, dan dia memakmurkan masjid Allah, rumah Allah, nanti ada satu saat Allah sendiri mengundang ke rumahnya yang terbesar adalah Makkah dan Masjidul Haram. Jadi orang yang mendapatkan panggilan, apalagi di Indonesia saking susahnya orang berangkat haji, bukan hanya soal mampu. Orang mampu tapi belum tentu bisa berangkat. Urutannya, saking banyaknya orang, bisa giliran kita bertahun-tahun baru kita bisa berangkat. Jadi menurut saya, orang Indonesia yang dapatkan kemudahan tahun ini bisa haji, itu satu sendiri nikmat besar daripada nikmat haji sendiri. Karena Allah memanggil kita mendapatkan kemudahan, sampai ada orang datang ke saya, karena saya orang sana, jadi mereka berharap bisa bantu visa. Tolong Syekh, bantuin visa. Sampai mau berapapun bayar, berapapun ratusan, berapapun jutaan, yang penting bisa berangkat tahun ini. Tapi bukan masalahnya sebatas kemampuan itu, tapi juga ada taufiknya dan kemudahan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Haji memang banyak rahasianya. Tapi ingatlah, haji rukun Islam. Berarti Islam itu disempurnakan dengan ibadah haji. Tapi sayang sekali juga orang yang bertahun-tahun mengumpulkan dana dan biaya untuk berhaji, dan dia menghargai bagaimana bisa mendapatkan kemudahan ke tanah suci untuk haji.
tapi dia tidak menghargai panggilan Allah setiap hari adalah 5 waktu. Jadi harus kita orang juga bisa membandingkan secara adil. Malah adil kita yang berlaku sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita minta Allah yang maha adil berlaku adil sama kita, tapi kita sendiri tidak adil sama Allah. Ibadah haji setahun sekali, dan kita ingin dan punya cita-cita untuk berhaji. Tapi bagaimana Allah mau memberikan kemudahan bagi kita yang kita tidak menghargai panggilan Allah yang setiap hari. Jamaah ramai-ramai ke masjid, memakmurkan 5 waktu berjamaah di masjid. Ini menguatkan tali silaturahim antara tetangga masjid. Jamaah yang menjaga salat Jumat, itu menguatkan tali silaturahim antara satu kampung. Jamaah yang menjaga salat Idul Fitri, Idul Adha, ini menjadi salah satu cara Islam untuk menguatkan tali silaturahim antara kota dan kampung dengan kampung yang lain. Ada satu ancaman Rasulullah SAW bagi orang yang mampu, tapi dia tidak mau berhaji. Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a an yahijja falam yahij, laisa alaihi illa an yamuta yahudiyan atau nasraniyan." Rasulullah SAW menjelaskan bagi orang yang mampu berhaji, tapi dia tidak mau laksanakan, malas, alasannya lebih baik yang lain, alasannya mau hiburan kemana, dan tapi tidak mau haji, ada ancaman bisa meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Bagi orang yang tidak mampu, tapi dia ingin, rindu, kangen untuk bisa ke tanah suci, tapi tidak mampu, jangan lupa tetap menjaga nawaitu. Innamal a'malu binniyat. Walaupun Anda tahu diri bolos, tidak punya apa-apa, kosong, tidak punya uang, tidak punya usaha, tidak punya kerjaan, dari mana? Mustahil. Itu bisa menjadi mustahil bagi otak kita dan pikiran kita. Tapi bagi Allah, kun fayakun. Kalau bagi Allah mengundang haji, tidak bagi undang-undang negara, dan tidak bagi aturan Arab, dan tidak bagi aturan kerajaan. Kalau sudah ada perintah dari Allah, kun fayakun, selesai. Allah menghargai nawaitu kita. Malah Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Langkah pertama untuk beramal nawaitu. Malah hadis yang satu lagi yang lebih indah. Man nawa hasanatan falam ya'malha. Barang siapa yang nawaitu sebuah kebaikan, tapi tidak sempat berlaku kebaikan itu, dapat satu kebaikan. Kalau dia sempat laksanakan, 10 kali lipat kebaikan. Dengan nawaitu saja, Allah memberikan nilai ibadah itu. Malah di hadis yang lain, man nama fi laylatin, wa nawa an yaquma minal layl. Barang siapa yang tidur malam hari, ada niat untuk salat malam, tapi kemudian ketiduran. Begitu bangun subuh, ya Allah, lewat salat malamnya, terhitung, sudah ditulis oleh malaikat, sudah salat malam. Ini menjadi sebuah anugerah dan kemudahan, kemuliaan khususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nawaitu pun terhitung. Tolong jaga niat baik. Walaupun Anda menyangka tidak mampu laksanakan sesuatu itu, selalu menghadirkan nawaitu baik. Karena tidak mengurangi ibadah kita, malah justru memberikan pahala yang tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selalu menghadirkan nawaitu. Karena nawaitu adalah mengkaitkan semua ibadah, dan tidak sah ibadah seorang tanpa ada nawaitu. Oleh karena itu, dalam segala gerakan, dalam segala kunjungan dan segala ibadah, selalu kita menghadirkan nawaitu. Lillahi Rabbil Alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat khususan bagi jemaah haji tahun ini mendapatkan haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.